Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Tema 2, subtema 3, muatan SBDP. Sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada beberapa gambar dan ada juga tulisan-tulisannya. Kalian pasti sudah pernah melihat ini pada buku dongeng mungkin, atau pada komik, atau pada majalah, atau mungkin surat kabar, pernah ada yang seperti ini. Nah, apakah ini gambar tadi itu disebut dengan cerita bergambar atau cergam. Nah, cerita bergambar merupakan bentuk gambar atau lukisan ataupun seni rupa yang dikombinasikan dengan tulisan hingga menjadi sebuah cerita atau adegan tertentu. Nah, fungsi dari cerita bergambar ini adalah yang pertama memperjelas alur cerita, kemudian kedua menghidupkan cerita, ketiga memberi nilai keindahan pada cerita. Nah, selanjutnya, teknik untuk membuat cerita bergambar itu ada dua. Yang pertama yaitu teknik kering. Nah, teknik kering ini adalah teknik mewarnai gambar tanpa menggunakan minyak cat. Itu seperti contohnya adalah pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Kemudian teknik basah itu adalah kebalikan dari teknik kering. Jadi teknik basah ini adalah teknik pewarnaan gambar yang menggunakan minyak cat. Seperti contohnya adalah cat air, palet, tinta bak, atau bahan lain yang memerlukan air atau minyak. Nah, ini adalah contoh dari teknik kering. Bisa dilihat perbedaannya di sini. Ini adalah contoh dari teknik basah. Nah, bisa kalian lihat kan perbedaan di pewarnaannya. Ya. Kemudian kita beralih ke tahap-tahap rancangan cergam. Nah, ada dua tahap rancangan cergam. Ya. Yang pertama, tahap yang harus kalian lakukan adalah membuat cerita terlebih dahulu. Nah, kalian harus menentukan temanya seperti apa, tokohnya kayak gimana, alurnya, latar, sudut pandang, dan amanat. Jadi, pertama-tama kalian harus membuat cerita terlebih dahulu. Nah, kalau sudah membuat cerita, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat rancangan gambar pada cerita bergambar. Nah, yang pertama, harus kalian sesuaikan tema gambar itu harus sama dengan tema cerita. Ya. Kemudian pelaku atau pemeran utama dari cerita tersebut itu yang menjadi pokok pembicaraan pada cerita. Ya. Kemudian ada pemeran pembantunya yang berhubungan dengan pemeran utamanya. Dan yang keempat adalah latar belakangnya. Jadi misalnya latar belakangnya di sebuah pedesaan. Jangan perkotaan kalian gambar. Jadi harus sesuai dengan ceritanya, ya. Nah, selanjutnya adalah langkah membuat cerita bergambar. Yang pertama yang kalian harus siapkan adalah alat dan bahannya. Nah, alat dan bahan ini kalian harus sesuaikan dengan tujuan pembuatan gambar cerita. Misalnya, kalian mau membuat teknik basah. Jadi, siapkan alat dan bahan yang sesuai dengan gambar untuk membuat teknik basah. Begitupun sebaliknya. Jadi, kalau misalnya kalian mau saya mau buat teknik basah. Jadi, yang perlu kalian siapkan adalah cat air, bukan krayon. Saya mau buat teknik kering aja biar gampang, misalnya seperti itu. Ya udah, kalian siapkan pensil warna atau krayon, ya. Kemudian
Yang kedua adalah tentukan tema dari gambar cerita. Nah, tema menjadi bagian awal yang harus kita pahami sebelum melangkah memulai menggambar. Jadi tema itu yang paling pertama memang kalian harus tentukan sebelum memulai menggambar, ya. Yang ketiga adalah memulai membuat sketsa. Nah, sketsa adalah gambar kasar atau garis besar gambar. Pada tahap sketsa kita gunakan pensil dan penghapus nih, kayak gini, hanya menggunakan pensil aja. Dia sketsa. Ini contohnya, ya. Kemudian setelah sketsa dibuat, ya, baru kita berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu finishing gambar cerita. Nah, pada tahap ini adalah pewarnaan dengan berbagai teknik pewarnaan yang kita pilih. Nah, kayak Ibu sebutkan tadi, misalnya kamu mau mewarnainya dengan teknik basah, silahkan siapkan alat dan bahan untuk teknik basah. Jika maunya yang teknik kering, silahkan siapkan untuk alat dan bahan untuk teknik kering. Nah, finishing gambar itu seperti ini nanti contohnya jadinya. Jadi ini sketsanya dulu, setelah di finishing akan jadi seperti ini kira-kira. Ya. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Bye.